berbisik, dengar-dengar ada yang berbisik. Mendekat, sepertinya ada yang mendekat. Sebelum mereka berjalan menuju kantin, ada seorang pria datang menghampiri mereka. "Putri, kamu dipanggil Pak Hari untuk ke ruangannya sekarang," ucap pria itu. "Sekarang, Kak?" tanya Putri. "Iya, beliau sudah menunggu," ucap pria itu lagi. "Baiklah, Kak. Rah, gua ke ruangan Pak Hari dulu ya. Kalau lu mau ke kantin, duluan aja nggak apa-apa kok," ucap Putri yang melihat Rara. "Ya sudah, gua tunggu lu di kantin ya," balas Rara. "Oke," ucap Putri. Lalu dia pergi menuju ke ruangan Hari. Kini Putri sudah ada di dalam ruangan kerja Hari. Skip ruang kerja Hari. "Silakan duduk," perintah Hari. Putri pun langsung duduk di kursi yang menghadap atasannya itu. "Oke, saya tidak mau lagi banyak basa-basi dan berbelit-belit. Langsung ke intinya saja. Bagaimana atas jawabanmu? Apakah kau terima tawaran saya untuk menikah dengan saya?" Lanjutnya, Putri pun masih belum bisa jawab pertanyaan atasannya itu. Ia masih terdiam dan masih ragu untuk menjawabnya. "Kenapa kau diam? Saya tak perlu lagi banyak waktu darimu. Sudah cukup waktu yang saya berikan kepadamu. Jadi, tolong jawab sekarang," ucap Hari sedikit menggunakan nada tingginya. Putri pun membuka suaranya. "Baik, saya akan terima tawaran Anda untuk menikah dengan Anda," balas Putri yang menatap wajah Hari. "Bagus, bagus," ucap Hari. Lalu ia bertepuk tangan sembari tertawa puas atas kemenangannya. "Baiklah, kalau gitu, kau tanda tangani surat perjanjian ini," lanjutnya sembari memberi surat perjanjian antara dia dan Putri. Putri pun mengambil surat itu dan ia membacanya dengan serius dan teliti. Isi surat perjanjian. Harus memenuhi persyaratan dalam isi surat perjanjian ini. Tidak boleh saling melanggarnya, walaupun sekecil apapun. Dan jika ada yang melanggarnya, dia harus menerima semua risikonya. Ini yang tidak boleh dilanggar. 1. Tidak saling menyentuh. 2. Tidak tidur satu ranjang. Tidur di lain kamar. 3. Lakukan apa yang biasa dilakukan. 4. Setelah usia pernikahan menginjak 2 tahun, kita akan bercerai. "What?" Putri kaget setelah membaca poin yang terakhir. "Kok gitu? Setelah Anda menikahi saya, terus Anda seenaknya menjatuhi anak orang menjadi janda? Saya tidak terima itu," lanjutnya yang menolaknya. "Ya suka-suka hati saya dong. Saya kan atasanmu. Lagian kau ini juga digaji atas pernikahan ini. Jadi itu tidak percuma dan tidak merugikanmu. Ya sudah, kau tanda tangani saja surat ini. Tak perlu banyak bicara, ngerti?" ucap Hari lagi. Itu saja ribet. Putri tanpa suara pun langsung menandatangani surat perjanjian itu di sebelah tanda tangan Hari. Lalu Putri memberi kembali surat itu kepada Hari. "Oke," ucap Hari yang melihat surat itu yang sudah ada tanda tangan Putri. "Terima kasih," balas Putri jutek. Setelah itu Putri hendak berdiri, namun bajunya tersangkut di meja dan Putri kesulitan untuk melepaskannya. "Aduh, kok susah sih?" ujarnya dengan suara pelannya. Hari yang melihatnya merasa kasihan dan Hari berniat untuk membantunya melepaskan baju Putri yang tersangkut di mejanya. "Mari saya bantu," ujar Hari. Lalu Hari mencoba membantu Putri dengan lembutnya melepaskan baju Putri yang tersangkut itu. Setelah beberapa menit kemudian, baju Putri pun terlepas. Dan mungkin karena gugupnya Putri saat berada di dekat Hari, Putri pun hampir saja mau jatuh. Dan untungnya ada Hari, dan dengan cepatnya Hari langsung menggapai pinggang Putri. Hingga akhirnya mereka pun saling tatapan, hingga hidung mereka berdua saling bersentuhan. Randa yang melihat kelakuan bosnya pun merasa bahagia, karena sebelumnya Hari tak pernah seperti itu. Hari cuma menghabiskan waktu bersama wanita malam saja, dan tidak seperti apa yang sekarang ia lihat. Sudah cukup lama mereka tatapan,
dan Randa pun berdehem. Dehem Randa. Mereka pun terkejut dengan kehadiran Randa, dan mereka pun saling berjauhan. Putri pun dengan cepat pergi dari ruangan Hari dengan wajah yang menunduk. Sedangkan Hari kembali ke kursi kebesarannya dengan wajah memerahnya karena malu dan langsung menundukkan kepalanya. "Cih, Bapak," goda Randa. "Apaan sih kau ini, Randa?" "Sepertinya Bapak sedang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita yang hampir saja menghancurkan nama Bapak," balas Randa dan sengaja menggoda bosnya itu. "Udah, jangan kau mengada-ngada, Randa. Aku tak akan jatuh cinta pada wanita itu. Ingat itu," ucap Hari dengan tegasnya. "Saya tidak yakin, Pak. Tidak berselang lama, saya pastikan Bapak akan mencintai wanita itu dengan tulusnya. Bahkan tidak akan bisa hidup tanpa wanita itu," balas Randa meyakinkan. "Sudahlah, Randa. Aku tidak akan pernah mencintainya, walaupun nantinya aku sudah menikah dengannya," ujarnya masih yakin tidak akan bisa mencintainya. "Sudahlah, sebaiknya kau kembali ke tempat kerjamu. Kerjakan saja apa yang belum kau selesaikan, dan jangan kau menggangguku," lanjutnya. "Baiklah, Pak," ujarnya. "Selamat memikirkan hal tadi ya, Pak, yang Bapak lakukan tadi dengan wanita itu.